Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Arafif dengan NIM 2411026052 dari kelas Gizi 2024B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu struktur sel, organel sel, difusi melalui membran, dan yang terakhir transport aktif melalui membran. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang ada dalam makhluk hidup. Dari bakteri hingga manusia itu memiliki sel. Sel sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama sel prokariotik, yaitu yang tidak memiliki inti sel, dan juga sel eukariotik, yaitu yang memiliki inti sel. Sel sendiri memiliki tiga struktur utama. Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan yang terakhir adalah organel-organel sel. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu organel-organel sel. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, yaitu yang mengontrol aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Lalu ada retikulum endoplasma atau RE. RE sendiri terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang berfungsi sebagai sintesis dan transportasi protein. Lalu ada RE halus, yaitu sintesis lipid dan detoksifikasi zat berbahaya. Lalu ada ribosom, yaitu sintesis protein. Lalu ada mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi atau ATP melalui respirasi seluler. Lalu ada badan Golgi atau aparatus Golgi yang memproses, memodifikasi, dan mendistribusikan protein serta lipid. Lalu ada lisosom, mencerna zat asing dan mendaur ulang komponen sel yang rusak. Lalu ada peroksisom atau detoksifikasi zat beracun dan metabolisme lemak. Lalu ada sitoskeleton yang memberikan bentuk dan dukungan struktural bagi sel. Lalu ada vakuola, menyimpan zat dan membantu keseimbangan osmotik. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu difusi melalui membran. Difusi melalui membran adalah proses perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukannya energi atau ATP. Difusi ini terjadi karena perbedaan konsentrasi dari kedua sisi membran sel. Difusi sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada difusi sederhana, dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Di difusi sederhana ini terdiri dari molekul kecil tidak bermuatan dan bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak yang dapat langsung melewati lapisan fosfolipid membran. Itu ada contohnya yaitu oksigen O2 dan karbon dioksida dapat berdifusi bebas masuk dan keluar sel. Lalu yang kedua adalah difusi terfasilitasi, yang isinya yaitu molekul besar atau bermuatan seperti ion dan glukosa tidak bisa melalui membran langsung sehingga membutuhkan protein transport sebagai perantara. Kita lanjut yang keempat, yaitu transport aktif melalui membran. Adalah mekanisme perpindahan zat melintasi membran sel melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan menggunakan energi atau ATP. Proses ini sangat penting bagi sel untuk mempertahankan keseimbangan ion, mengambil nutrisi, dan juga membuang zat-zat sisa. Transport aktif melalui membran ada beberapa jenis. Yang pertama ada transport aktif primer, transport aktif sekunder, endositosis, dan juga yang terakhir ada eksositosis. Kita lanjut ke transport aktif sekunder, yaitu transport yang tidak menggunakan ATP atau energi secara langsung, tetapi memanfaatkan gradien ion yang dihasilkan oleh transport aktif primer untuk mengangkat atau mengangkut zat lain. Contohnya ada antiporter ion Na+ yang masuk ke dalam sel, sementara ion H+ yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada endositosis, yaitu proses sel menelan zat besar dengan membentuk vesikel dari membran sel. Jenis-jenis dari endositosis yaitu ada fagositosis, pinositosis, dan juga pinositosis. Endositosis sendiri berperan sebagai reseptor, yaitu menangkap zat tertentu dengan bantuan reseptor. Lalu yang terakhir ada eksositosis, yaitu proses pelepasan zat dari dalam keluar melalui vesikel yang bergabung dengan membran sel. Contohnya adalah sel saraf yang melepaskan neurotransmitter untuk mengirim sinyal ke sel lain. Sekian untuk penjelasan resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.